Pasar Makam. Selepas maghrib tadi Slamet memulai perjalanannya dari kota Surabaya. Pemuda berusia 25 tahun itu memang terbiasa pulang sewaktu-waktu ke rumah orang tuanya di Kedung Tuban, Blora. Dengan motornya dia terbiasa mondar-mandir kurang lebih 2 minggu sekali ke rumah orang tuanya. Namun malam itu Slamet memang merasakan sedikit lain dari hari biasanya. Sejak dia meluncur dari kosnya di Surabaya, Slamet mengalami beberapa keganjilan di perjalanan. Saat motornya yang dikendarainya memasuki kawasan Bunder, Gresik, tiba-tiba bannya bocor. Setelah itu ketika memasuki kota Lamongan tiba-tiba lampu motornya mati, terpaksa dia berhenti di pasar untuk memperbaiki lampu motornya. Setelah itu, Slamet kembali melajukan kendaraannya di jalan raya. Sekitar 1,5 jam Slamet baru masuk Babat. Dan dalam waktu 15 menit dia sudah masuk di wilayah Baureno. Jalan di sekitar tempat itu tidak begitu terang, kalau toh ada lampu PJU jaraknya juga berjauhan. Ketika melewati pasar Baureno kurang lebih sekitar 500 meter setelah pasar tiba-tiba tanpa ada sebab mesin motornya mati. Slamet juga sempat heran padahal sebelum berangkat dia selalu cek mesin lebih dahulu. Slamet menuntun motornya ke tepi jalan, akan tetapi kondisi jalan tidak begitu terang. Tiba-tiba Slamet disapa oleh seorang wanita, dari mana datangnya juga tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita itu. Slamet menoleh ke arah wanita yang menyapanya. "Apa yang bisa saya bantu, Mbak?" jawab Slamet. "Saya boleh menumpang sampai di Sumberejo, mau naik angkutan umum saya kehabisan uang," kata wanita itu menghibah. "Oh iya boleh, tapi sabar dulu ya Mbak, motor saya agak rewel, saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Slamet sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita itu, dia terus konsentrasi dengan motornya. Setelah Slamet mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motornya. Begitu mesin kendaraan di starter oleh Slamet langsung menyala, Slamet segera melanjutkan perjalanannya. Slamet segera mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Slamet mulai memacu laju motornya, namun kali ini dia hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita. Waktu Slamet akan tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Bau wangi yang menyengat dari parfum wanita itu membuat Slamet risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wangian pada umumnya. Slamet merasa wangian itu aneh. Namun dia tetap tidak mempedulikan, dia menganggap bau wangi seperti itu sama dengan wangian wanita desa yang pernah dia temui di desa kelahirannya. Dia berusaha mengajak berbicara dengan wanita itu, namun tidak panjang lebar. Karena dia harus berkonsentrasi untuk mengemudikan motor. Ketika memasuki Sumberejo Slamet mencoba bertanya pada wanita itu. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Sampai hampir perbatasan mau masuk Bojonegoro, Slamet mencoba bertanya lagi pada wanita itu, namun tetap tidak ada jawaban. Slamet menepikan motornya dan berhenti hendak bertanya kembali pada wanita itu, namun saat Slamet menoleh ke belakang dia sangat terkejut. Wanita yang diboncengnya tadi sudah raib entah kemana perginya. Slamet tetap tidak peduli dengan apa yang dialaminya sekalipun dalam hatinya penuh tanda tanya. Kali ini Slamet memacu motornya tidak bisa begitu cepat karena kondisi jalan bergelombang. Dibetekan Slamet mencoba berhenti, sebab dia tertarik dengan sesuatu dari kejauhan. Setelah dekat dengan tempat tersebut dia berhenti, karena Slamet melihat tempat tersebut begitu ramai. Tempat tersebut ramai seperti pasar, dan setelah Slamet mendekati tempat tersebut memang benar itu pasar. Banyak sekali orang yang keluar masuk tempat tersebut, selain menikmati makanan dan minuman banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Slamet segera menghentikan motornya di pinggir jalan, kemudian dia bergegas memasuki kawasan pasar tersebut yang boleh dibilang memang ramai. Baru pertama kali itu Slamet melihat ada pasar di Betekan yang tengah malam masih ramai. Slamet segera menuju ke tempat orang berjualan makanan, dia menuju ke warung soto yang tak jauh dari tempat tersebut. Slamet pun memesan makanan dan minuman di warung itu. Sambil menunggu makanan tersebut disajikan dia menyalakan sebatang rokok. Namun Slamet merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar itu. Dalam hati Slamet bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah tetapi mulut mereka tidak ada yang bicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal, dan kali ini bulu kuduk Slamet mulai meremang.
Namun Slamet tetap tenang, karena dia menganggap kalau semua itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu petromas, namun situasinya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, Slamet mengeluarkan ponselnya lalu mencoba SMS sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Slamet tidak menyadari bahwa saat itu dia sedang berada di dalam dimensi dunia lain. Kemudian dia memasukkan lagi ponselnya dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik dia duduk. Slamet mendapati pasar yang mulai sepi, bahkan hampir separuh wilayah pasar yang tadi dilihatnya tinggal sebagian saja. Slamet sama sekali tidak sadar dengan apa yang dialaminya. Dia menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Slamet masih tetap santai. Kembali dia melihat ke arah warung tempat dia memesan soto. Penjual soto tersebut tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu daripada Slamet. Lalu dia melepaskan pandangannya lagi ke samping, ternyata juga sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali Slamet merasa heran, waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres memakan waktu minimal setengah jam, akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Slamet merasa aneh, lalu dia kembali melihat ke arah warung, ternyata penjual tersebut masih sibuk dengan pembeli. Ketika Slamet menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap, dan begitu dia kembali menoleh ke penjual soto yang ada di depannya, ternyata juga sudah gelap. Slamet terperanjat kaget, sementara hanya sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamnya. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan Slamet memperhatikan sekelilingnya, dia lebih terkejut lagi ketika melihat banyak batu nisan di tempat itu. Dia semakin terperanjat lagi ketika dia melihat tempat yang didudukinya mirip bangku tadi ternyata adalah kijingan makam. Slamet bergegas meninggalkan tempat itu, segera menyalakan mesin motornya. Namun dia tetap berusaha tenang karena harus mengemudikan motornya, sambil dadanya terus bergemuruh karena ketakutan.